أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DS dimanapun berada. Itu tadi alunan bacaan ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh adik kita Rafiq, santri dari Abdi Nusa di SP5 Timika, Papua. Sangat luar biasa. Saya gambarkan sedikit, di sana ada sebuah pesantren yang tidak banyak sebenarnya santrinya, tapi justru itulah keistimewaannya, karena di sana setiap hari ada murotal, kemudian ada hafalan, ada banyak kegiatan yang mendukung santri-santri di SP5 di Musola Al-Fatihah untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, di saat ini saya bersama santri Abdi Nusa, adik kita Rafiq, kemudian ada Ustadz Adriansyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang berada di Tembagapura Ustadz. Suasananya berbeda tentu dengan Timika yang cukup panas. Di sini suasananya sangat dingin. Ustadz, kalau di bulan Ramadan ini kan berbeda dengan hari-hari biasa ya. Yang paling terasa kita berpuasa, tapi ada satu lagi suasana yang cukup intens bisa kita nikmati, ini adalah di mana-mana kita ini bisa menikmati atau mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran di mana-mana. Jadi di musola, di masjid, di rumah, bahkan kadang-kadang ada sebuah pemandangan yang unik, warung. Mereka itu sebenarnya gratis, tapi bayarnya ini dengan hafalan atau bacaan Al-Quran, Ustaz. Yeah. Nah, kenapa sih ya kalau di bulan Ramadan ini masyarakat begitu antusias, Ustaz, untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran ini? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi, kenapa momentum Ramadan ini sangat erat hubungannya dengan di mana-mana itu banyak orang yang tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena memang sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya kitab Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan dalam keterangan yang lain, kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi terdahulu pun itu diturunkannya pun di bulan Ramadan. Seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ini pun terjadi di bulan suci Ramadan. Maka para ulama ini pun menganjurkan kepada kita umat Islam ini di bulan Ramadan untuk memperbanyak tilawat Al-Quran. Sehingga ya sudah semestinya dimanapun kita berada, bahkan di warung-warung, bahkan di masjid-masjid ini pun pasti banyak sekali umat Islam yang tilawat Al-Quran. Ustaz, kalau aktivitas di SP5 di Abdi Nusa sendiri seperti apa sebenarnya, Ustaz, di Musola Al-Fatihah ini? Jadi alhamdulillah aktivitas di Abdi Nusa itu kembali rame itu dimulai bulan April 2024 tahun lalu. Ya, itu hari-hari kita lebih fokus kepada menghafal Quran. Karena memang pesantren yang di Abdi Nusa ini adalah pesantren yang lebih kepada programnya ini tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yeah. Jadi kurang lebih itu 8 sampai 10 jam santri-santri itu ya untuk menghafal Al-Quran, kemudian memurojaah Al-Quran, kemudian untuk murojaah hafalan yang sudah lama dihafal, sehingga ya
hampir 24 jam itu santri itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau sebenarnya kita ini kan juga pengen ini tadi ya, berinteraksi dengan Al-Quran lebih intens setiap saat, setiap waktu. Persoalannya di sini adalah di wilayah job site, wilayah kerja, sehingga mau tidak mau ada batas-batas tertentu bagi kita untuk membaca Al-Quran itu. Nah, bagaimana idealnya kita yang ada di job site ini supaya bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik di bulan Ramadan ini? Jadi yang pasti ketika kita ingin lebih dalam hal interaksi dengan Al-Quran, pasti kita harus pandai-pandai dalam memanajemen waktu. Yang pasti mungkin setelah selesai daripada kerja kita ataupun di waktu kita sela-sela istirahat, itu kan biasanya kalau di job set ini selama alhamdulillah udah 12 harian ini kan kita sudah melihat lah kegiatan para karyawan yang ada di sini. Itu kan biasa setiap waktu sholat kan mereka bisa meluangkan waktu lah istirahat untuk sholat, tidak ada larangan. Maka kita manfaatkan di waktu-waktu itu untuk membaca Al-Quran dan targetkan kalau memang kita sudah lancar dalam membaca Al-Quran itu minimal bisa membaca 1 juz setiap hari. Maka caranya bagaimana? Caranya dalam sholat 5 waktu itu kita bagi. Al-Quran itu kalau yang penulisannya sesuai dengan Rosmul Utsmani, khotnya itu sebagaimana yang zaman Sayyidina Utsman, itu ada 1 juz itu 10 lembar. Jadi 5 waktu sholat tinggal kita bagi itu 2 lembar 2 lembar. Jadi 1 lembarnya itu di qobliyah sebelum qomat itu dibaca 1 lembar, kemudian 1 lembar lagi setelah ba'diyahnya. Seperti itu. Jadi nanti selama 5 waktu itu kita bisa target itu 1 juz setiap hari. Iya, Ustaz, tantangan terbesar sebenarnya ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran dari pengalaman Anda sendiri juga anak-anak ini apa sebenarnya nih? Yang pasti sebagaimana yang disampaikan oleh kiai kami itu dalam kita berinteraksi kepada Al-Quran jangan bakmi. Bakmi itu adalah kepanjangan dari B-nya itu bosan, A-nya itu asal-asalan, K-nya itu kerdil, M-nya malas, dan I-nya isinan. Nah, maka yang pasti ya memang yang berpengaruh sangat besar ketika kita berat untuk interaksi Quran itu malas. Itu, dan itu dari diri sendiri. Makanya itu kita harus melawan sifat malas yang ada dalam diri kita. Maka ketika kita sudah paksa sifat malas itu, insya Allah nanti lama-kelamaan kita akan lebih intens untuk interaksi dengan Al-Quran. Dari pengalaman juga Ustadz ini, saya tahu sendiri di SP5 ini kan, di Mushola Al-Fatihah ini kan sudah ada 2 gelombang Ustadz ya. Yang pertama ketika peresmian dulu, kemudian ketika saya kemarin ke sana juga sudah ada banyak santri. Mereka ini kan punya kebiasaan, punya budaya, punya karakter, punya lingkungan yang berbeda kemudian disatukan, Ustaz. Tentu ini membawa problem sebenarnya. Tentu tidak mudah ya. Ketika mulai di awal bagaimana menyatukan persepsi, bagaimana menyatukan perasaan kerasan, kemudian yang penting ini disiplin, Ustaz. Ini bagaimana caranya nih? Jadi pengalaman yang sudah kita terapkan di Abdi Nusa itu, jadi untuk menanamkan kedisiplinan yang pasti itu dimulai daripada kita ini berikan kepada setiap santri itu tugas-tugas dalam kemandirian lah. Jadi kayak misalnya ada 9 santri itu kita bagi, satu kelompok itu ada 3 orang santri, ini untuk misalnya petugas masak. Nah, maka dia bertanggung jawab itu 3 orang itu. Dan kita putus dari 3 orang itu untuk sebagai pemimpin, bahasanya ketuanya rombongan tersebut. Ketika nanti dari 3 orang itu atau 2 orang yang di bawah kepemimpinannya ketua tadi nggak jalan, maka yang kita hukum ya semuanya. Nah, maka di situ mulai mereka akan
tertanam kedisiplinan. Kemudian yang kedua, cara yang efektif adalah kita ini dengan mencontohkan langsung. Karena kalau kita ini hanya diktator, memerintah saja, tapi tanpa memberikan contoh, ya anak-anak juga akan terkesannya itu seperti kepaksa. Tapi ketika kita sudah turun langsung sebagai khodim lah, sebagai pelayan santri itu kita langsung mencontohkan langsung untuk disiplin, untuk kebersihan, maka mereka pasti akan ada rasa minder. Ini ustadz saja begitu, masa kita sebagai santri mau malas-malasan. Nah, itu yang paling utama yang selama ini kita rasakan adalah memberikan contoh langsung. Tantangan terberat apa, Tad? Tantangan terberat ya kadang itu dari santri yang umurnya lebih besar itu, terkadang yaitu anak yang lebih kecil itu disuruh terus gitu. Jadi kasihan yang anak kecil itu, yang umurnya lebih muda. Tapi nanti ketika ini dihukum akhirnya ya yang besar itu yang kita ini. Karena yang besar itu kan kadang sukanya suruh-suruh gitu kan, tapi dia nggak melakukan. Merasa jauh lebih senior gitu ya. Begitu ya. Nah, hukuman yang diberlakukan apa biasanya? Biasa kalau hukuman itu yang kita berikan adalah hukuman yang mendidik lah. Jadi seperti kalau nggak jalan tugasnya ya harus dikodok. Dikodok itu ya berarti didobel lagi sampai 3 hari. Gitu, sampai 3 hari. Kalau nggak jalan lagi ya berarti nanti ada hukuman lebih berat lagi. Tapi alhamdulillah dengan announcement peringatan yang seperti itu aja mereka udah jalan alhamdulillah. Ustadz, perbedaan terbesar ya yang Ustadz lihat ketika mereka sudah mulai bisa menghafal ya beberapa juz apa sebenarnya dari perilaku, dari akhlak itu apa kira-kira? Apa maksudnya yang jadi ketika santri sudah hafal misalnya 1 juz, 2 perubahannya. Ya ada perubahan apa sebenarnya dalam kehidupan mereka ini? Aslinya kalau menghafal Quran itu untuk kepada perubahan yang signifikan langsung itu kan terkadang belum terlihat langsung. Tapi perubahan itu bisa terlihat ketika kita juga hari-hari sering kasih motivasi, sering kasih keutamaan, terus kemudian kita ajarkan tentang akhlak, adab, etika. Nah itu baru anak-anak itu akan terlihat perubahannya. Tapi kalau hanya ngafal saja tanpa diiringi dengan nasihat-nasihat setiap harinya, itu terkadang ya itu, bahkan kadang maaf meskipun udah bertahun-tahun mondok, tahfiz itu juga dalam karakter juga belum ada perubahan. Jadi kita harus memang nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, memberikan contoh dan selalu memberikan pelajaran tentang akhlak, etika gitu, baik kepada sesama santri, kepada yang lebih muda ataupun kepada guru. Dan itu kan tidak instan Ustadz sebenarnya. Iya. Itu butuh proses. Seberapa lama dari pengalaman Ustadz itu? Yang paling lama berapa? Paling lama sih biasanya seseorang itu bisa berubah karakternya ya. Ada yang cepat itu 40 hari minimal. Sehingga ditamsilkan seperti perubahan dalam seorang bayi sebelum ditiupkan ruh itu kan dari 40 hari, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah itu ketika 40 hari kita gembleng hari-hari dengan nasihat-nasihat, dengan contoh, itu biasanya bisa berubah. Nah, terkadang tapi ada juga yang memang ketika dia sebelum mondok itu sudah punya kebiasaan kurang baik, itu memang agak lama. Jadi misalnya dia punya kebiasaan yang nggak baik, pernah yang sekiranya itu larangan di pondok itu dia sudah pernah lakukan ketika di luar sebelum mondok, ya itu biasanya susah. Meskipun udah di pondok setahun 2 tahun ya tetap belum hilang biasanya. Tapi ya seenggak-enggaknya minimalisir. Nggak terlalu parah dibandingkan ketika dia di luar pesantren. Santri ini setahu saya ini kan dari tempat yang jauh-jauh ya, luar pulau semua rata-rata ya. Dan usia mereka masih belum remaja, masih anak-anak ini. Kadang-kadang sifat normal lah ya. Ini kangen pada orang tua, pada saudara, pada teman ini kan muncul, Ustaz. Biasanya dalam bentuk apa mereka ini kalau pas kangen? Terus bagaimana cara menanganinya itu? Biasa kalau mereka itu yang jauh-jauh ya kangen biasanya langsung lapor kepada ustadznya untuk pinjam HP. Ustadz, kita sudah 1 bulan belum telepon orang tua, jadi pinjam HP-nya Ustadz, ini kita rindu gitu kan. Itu diperkenankan Ustadz? Diperkenankan. Jadi memang kita punya aturan itu
santri boleh menelpon kepada orang tua itu 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Berapa lama itu? Ya durasi paling 10 sampai 15 menit. Karena memang yang terjadi itu ya santri ketika telepon kepada orang tua, satu di samping dia rindu, yang kedua pasti hanya untuk minta uang saja, uang jajan. Jadi uang jajan habis, nah akhirnya telepon orang tua, seperti itu. Ya, memang Sobat DS, kalau kita ke Mushola Al-Fatihah di SP5 ini ada sebuah lingkungan yang unik lah. Cobalah Anda sesekali ke sana. Musholanya cukup bersih, kemudian di situ ada ternak kambing ya, ada ternak ikan, ada tanaman-tanaman yang bisa kita lihat ini sangat menyejukkan. Suasananya di situ sangat luar biasa. Jadi seandainya tidak terbentur jam kerja ini, saya bisa berlama-lama sebenarnya kalau ke sana. Hampir tiap bulan alhamdulillah saya ke SP5 itu dan betul-betul menikmati suasananya, apalagi kalau melihat semangat dari adik-adik ini. Nah, Ustadz, ini yang terakhir ya, pesan Ustadz kepada siapapun yang menikmati acara ini, bagaimana supaya kita ini terus bisa dan mampu mengingat bahwa berinteraksi, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, pesan yang mungkin dari kami itu selalulah kita ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi sebagaimana firman Allah, hudal linnas. Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita ini menjalani kehidupan tidak punya pedoman hidup, tidak punya untuk kita ini menjadi bimbingan. Nah, itu yang terjadi, kita akan hidup ini semau-maunya. Sedangkan kita ini kan hamba Allah ini ya diciptakan oleh Allah bukan hanya seperti orang-orang yang kehidupannya bebas begitu, tidak. Tapi kita punya aturan. Sehingga supaya kita ini bisa kehidupan kita ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Tuhan kita, ya kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pasti semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi gimana kita mau bisa membaca kitab Al-Quran kalau kita ini tidak bisa membaca? Nah, maka jangan malu. Jangan malu. Meskipun kita ini sudah usia kita sudah tidak lagi muda, tapi tetap ada niat. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya seseorang yang dia ini niat untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian dia sampai meninggal dunia belum hafal Al-Quran, ini nanti dengan keberkahan dia niat yang sungguh-sungguh, Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang hafal Al-Quran ketika di akhirat kelak. Maka jangan putus asa, tetap semangat, kemudian niat yang sungguh-sungguh dan niat yang dibarengi dengan realisasi. Meskipun terbata-bata, meskipun baru hafal surat Wadduha sampai Anas, tapi niatnya setinggi-tingginya. Niat setinggi-tingginya saya ingin menghafal Al-Quran. Baik, Sobat DS, ternyata memang dalam Islam ini inna amalu binniyat ini menjadi landasan dari segala apa yang akan kita kerjakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adriansyah tadi, begitu besar niat itu bergantung kepada diri kita, bahkan kemampuan kita. Karena jika niat kita kuat, maka insya Allah Allah juga akan memudahkan atau melampaukan jalan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Terima kasih sudah bersama kita selama beberapa menit ini. Dan tentu saja insya Allah beberapa waktu yang akan datang kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di Masjid Darus Saadah, Tembagapura. Rafiq, terus semangat ya. Dan doakan kita yang ada di sini ini supaya mampu untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon doanya Ustaz. Insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.